lagi di segmen ceritamu ceritami. Jadi kita di sini udah dapat beberapa cerita yang bakal kita angkat di video kali ini. So langsung aja kita move to the story. Jadi ini ada yang ngirimin lewat via DM lagi kayak video kayak di cerita di video selanjutnya. Langsung aja sebelumnya maksudnya iya ya, santai. Kita di sini santai aja ya. Jadi kita juga seleksi ceritanya random. So langsung aja kita bacain ceritanya. Ini kayaknya dari aku belum baca ceritanya full tapi kayaknya ceritanya rada miris gitu. Bukan bermaksud sombong atau gimana sebelumnya aku mulai cerita. Weh, dia udah minta dinilai nggak sombong ya di sini. Tapi aku hanya ingin berbagi kisah nyata yang menurutku mungkin bisa disebut takdir, jodoh atau apa itu aku juga nggak ngerti. Wow. Jadi tet. Berawal dari sebuah pesta di rumah temen. Kita makan, minum, mabok, miras, drag. Wow. Barbar juga ya si ini. Oke, lanjut. Wow. Kamu kalau aku sebutin namamu kamu bisa langsung di penjara nih. Sampai drag ya. Sampai pada akhirnya kita semua ngefly. Terbang dong dan memutuskan untuk pergi ke salah satu bar di Jogja. Wah, kita satu kota, ternyata dunia ini sempit. Kalau aku ketemu kamu, aku pengen salim deh. Pergi ke salah satu bar di Jogja. Naiklah kita berlima ke mobil lewat jalan ring road. Sampai pada suatu ketika temanku nanya, kita lewat jalan mana? Ceritanya cari puteran buat pindah jalur. Aku spontan ngotot yang depan aja sebelah sana, pokoknya yang ketiga. Padahal banyak wait, pelan-pelan. Aku spontan ngotot yang depan aja sebelah sana, pokoknya yang ketiga. Padahal ada banyak, sekarang pun bisa muter tapi gue gak mau. Aku udah nyoba bayangin tapi kayaknya rada susah ya. Kita lanjut aja ke ceritanya. Anggap aja aku gak tahu touring route gimana strukturnya. Terus jadilah putar di sana dan tak tahu ternyata ada kecelakaan gadis SMP ditabrak bus antar kota yang gedenya tahu sendirilah. Wow, Tayo ini ya, Trans Jogja kayaknya. Hai Tayo, dia bis besar bom. Atau ada yang lebih gede dari itu? Ya, kita bayangin sendiri. Udah bersimpah darah, sekarat, jadi tontonan banyak orang. TKP di tengah-tengah jalan ring road sampai macet total. Kita berhenti di situ. Teman ada yang teriak tolong nggak? Spontan gue bilang tolonglah. Oh jadi salah satu temannya di mobil kayak nanya. Di situ teman ada yang teriak tolong nggak? Spontan gue bilang tolonglah. Gue turun, gue angkat nggak mikir 10 kali. Jadi dia dilema mau ngangkat si yang kecelakaan apa enggak. Lanjutannya mungkin kayak gitu. Catatan aja, sejujurnya gue takut darah. Oh, dia takut darah padahal dia cowok. Apalagi sama kecelakaan, lihat aja gue gak mau pada posisi aku waras. Oh ya, dia kan tadi mabuk. Tapi beda cerita, saat itu mungkin karena aku lagi tinggi, maksudnya lagi mabuk berat. Juga gak tahu dia mau nolongin apa enggak, mungkin dia karena mabuk jadi dia punya inisiatif atau keberanian buat nolongin. Lanjut tanpa basa-basi, gue masuk mobil, aku pangku bocah itu bagian atas kepala, sedangkan temanku kakinya. Oh, diterlentangin. Temanku yang setis pun sama gilanya langsung panca. Aku nggak ngerti ini dia tipu mungkin. Mungkin yang Anda maksud adalah STIRRRR setir. Dia juga ngetiknya lagi mabuk. Ya udahlah, kalian coba ini cerna sendiri. Oh langsung pancal, maksudnya pancal mau ke rumah sakit, langsung pancal gas, nggak mikir lampu merah, terobos aja loh sampai mau tabrakan beberapa kali. Aduh jangan gitu dong, kalian juga walaupun nolong juga harus hati-hati kalau kalian juga kecelakaan. Jadi gimana? Dia bakal berabe juga dong. Diteriaki pengendara lain lah tit dan lain-lain. Mereka nggak tahu kita bawa bocah sekarat.
Pas dalam perjalanan gue liatin udah mandi darah, gue kepalanya darah, semua kejang-kejang, teriak ibunya manggil-manggil terus nama ibu. Oh jadi ya anaknya manggil nama ibunya mungkin ya. Gue masih bego, belum sadar juga sampai tiba di lupa namanya. Oh iya, itu salah satu rumah sakit di Jogja. Sampai tiba di apa namanya, gue turunin langsung ke UGD. Apa pihak bilang maaf mas udah mau tutup, dokternya nggak ada. Wah gila. Gue lihat ada ambulans, stop. Gue bilang itu ada ambulans, bisa lah diantar ke Sarjito, cuman deket dari sini. Mereka bilang maaf mas nggak bisa. Wah susah juga ya, bawa sekarat minta pertolongan juga nggak bisa, nggak mau dianterin juga ke UGD yang lainnya. Terus dia misu-misu lagi nih ngata-ngatain kalian nih nyawa orang siapa yang mau tanggung. Gue masukin lagi ke mobil, gas ke Sarjito. Dalam perjalanan gue tiba-tiba ingat Allah. Wah dalam keadaan salut sih sama si mas ini, jadi dia walaupun dalam keadaan nge-fly masih bisa ingat Tuhan ya. Tiba-tiba gue ingat Allah. Aku coba tuntun bocah itu, bisikin di telinganya, ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wah salut banget, masih bisa ngucap juga bocah itu, nurut pelan-pelan ngikutin apa yang aku ucap. Oh ya gitu ya, kalau orang sekarat tuh biasanya diajakin ngucap-ngucap baru ingat Tuhan gitu. Ngikutin apa yang aku ucap sampai pada akhirnya tiba di Sarjito. Baru tiba di UGD langsung disambut para suster. Gue rebahin di kasurnya, dorong masuk ke ruang UGD. Lanjut cerita. Tiba-tiba ditanya masalah satu suster, mas ini nanti yang tanggung jawab siapa? Sontak kita bingung. Kemudian aku ninggalin nomor handphone sama bilang kami cuma nolongin di jalanan, dan mereka percaya. Lalu kita cabut dalam mobil, kita semua baru sadar apa yang kita lakuin ini beneran kayaknya kita udah gila. Gue beneran takut setengah mati. Setelah itu baru sadar udah darah semua baju sama mobil, efek alkohol mendadak hilang. Gue bilang serius kita tadi bro, bener-bener gue lihat, bener-bener gue ingat Allah dan takut sampai pada akhirnya kita mutusin balik lagi, gak jadi ke bar. Apakah ini kebetulan atau takdir gue sama teman-temanku atau apa, entah, aku gak ngerti. Yang jelas ini terjadi dan nyata. Dan setelah itu gue tobat minum drugs dan hura-hura. Oh jadi gara-gara dia nolongin ada anak yang kecelakaan, dia gak sadar sama apa yang dia perbuat. So tapi gak apa-apa walaupun ceritanya serem, tapi ini bisa berpengaruh sampai dia tobat minum drugs dan hura-hura. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau emang layak dibuat kalau emang layak buat di share, please jangan tag aku ataupun sebut namaku. Oke, di sini semuanya privacy aman kok. Tapi kalau teman-teman pengen di share namanya juga nggak apa-apa. Jadi itu sekian cerita dari sebut saja Melati di video kedua kali ini. Jadi kita ambil intinya aja. Jadi dia setelah menemukan suatu kecelakaan, jadi dia nggak tahu ternyata dia udah punya niat baik. So dia mempertahankan kebaikannya dan tobat buat minum-minum sampai ngedrugs dan hura-hura lainnya. So buat teman-teman yang pengen diceritain ulang ceritanya atau pengen curhat tapi gak mau dikasih tahu identitasnya, bisa langsung aja share ke aku, bisa langsung email ke sini dan DM Instagram di sini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.